Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini Rabu 21 September 2022 dari Injil Lukas pasal 20 ayat 45 sampai pasal 21 ayat 4. Injil Lukas pasal 20 ayat 45 sampai pasal 21 ayat 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu, memuliakan Engkau dan memuji Engkau. Oleh kemurahan-Mu kami boleh menikmati tidur kami, menikmati istirahat kami, dan oleh kemurahan-Mu kami boleh bangun dari tidur kami. Memulai segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami membaca firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu. Kiranya lewat firman-Mu, kami boleh memahami apa yang Tuhan kenan, dan kami melakukan dalam seluruh hidup kami, dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 20, ayat 45 sampai pasal 21, ayat 4. Firman Tuhan berbunyi, ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Sikap Orang Saleh. Sikap orang saleh. Ada 2 perilaku yang mendapat perhatian Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Yang pertama, perilaku dari ahli-ahli Taurat yang menurut Yesus harus diwaspadai, oleh karena mereka suka berjalan-jalan dengan jubah panjang dan rupanya suka menerima penghormatan di pasar dan suka duduk di tempat yang terdepan dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Tentu sikap ini tidak disukai oleh Yesus. Bahkan dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat tersebut yang memiliki sikap demikian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini tentu menjadi sinyal bahwa Tuhan Yesus sungguh tidak menyukai sikap demikian. Yang kedua adalah perilaku dari seorang janda yang dikatakan dalam bacaan ini adalah janda miskin. Apa perilaku dari janda miskin? Perilakunya adalah janda miskin memberikan persembahan ke dalam peti persembahan dengan 2 peser yang dimasukkan ke dalam peti persembahan. Dalam pandangan Yesus, dalam penilaian Yesus, persembahan dari seorang janda miskin ini ternyata jauh lebih banyak,
jauh lebih berharga daripada persembahan orang-orang lain yang memasukkan jumlah persembahan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada si janda miskin. Tentu penilaian dan apresiasi Yesus ini didasarkan dari si janda miskin memberikan persembahan tersebut dari kekurangannya dan memberi dari seluruh nafkahnya. Artinya tak ada yang tersisa dan tak ada yang disembunyikan. Semua diberi kepada Tuhan. Semua dipersembahkan untuk Tuhan. Perilaku si janda miskin ini tentu kita juga senangi. Pertanyaannya adalah, dalam dunia ini atau bagi kita, pasti kita tidak suka perilaku dari ahli-ahli Taurat dalam sikap yang diperlihatkan di ayat 45 sampai 47 yang menurut Yesus harus diwaspadai. Tetapi hati-hati. Bisa jadi kita tidak sukai. Tapi sebenarnya sikap ini juga menjalar dalam hati dan kehidupan kita. Bahkan mungkin sedang kita lakukan saat ini. Suka mendapat penghormatan, suka melakukan hal-hal keagamaan. Tapi itu hanya sekedar formalitas saja. Itu hanya sekedar mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain, agar terlihat seolah-olah sebagai seorang yang saleh, hidup di dalam Tuhan. Tapi ternyata itu hanya di luarannya saja. Di dalamnya tidaklah demikian. Ingat, kalimat terakhir dari bacaan ini di ayat 47 mengatakan, pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ternyata orang yang memperlihatkan sikap yang seolah-olah ia saleh, tapi sebenarnya ia tidak saleh, akan mendapat hukuman dalam pandangan Yesus. Dan tentu kita sangat memuji sikap dari seorang janda miskin yang diperlihatkan di pasal 21 ayat 1 sampai 4. Kita senang. Bahkan mungkin berpikir, sekiranya persembahan yang saya berikan kepada Tuhan, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, apapun bentuknya itu, juga mendapat apresiasi dari Tuhan, seperti apresiasi kepada si janda miskin. Tapi tentu semuanya itu sebenarnya bukanlah soal jumlah, bukanlah soal seberapa apa yang kita berikan, tetapi ini soal bagaimana memang kita memberikan kepada Tuhan dalam kejujuran. Ini bukan hanya soal ketulusan, tetapi bagaimana kita jujur kepada Tuhan soal persembahan, soal apa yang kita miliki. Jika si janda miskin mendapat apresiasi dari Tuhan, oleh karena tak ada yang dia sembunyikan di hadapan Tuhan, seluruh nafkahnya, seluruh pendapatannya, dia berikan kepada Tuhan. Dan diberikan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Karena ini juga sebenarnya sedang menggelitik saya dan kita semua. Bagaimana model persembahan kita kepada Tuhan? Bagaimana bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Sesungguhnya kita semua sudah dan sedang memberi persembahan kepada Tuhan. Namun mari kita belajar pada sikap yang diperlihatkan oleh persembahan seorang janda miskin dalam bacaan ini, supaya setiap persembahan kita juga mendapat apresiasi dan tempat di hadapan Tuhan. Siapapun pasti mau akan semuanya itu. Mari kita melakukan semuanya ini di hadapan Tuhan dan menjauhkan sikap yang tidak benar, seperti yang dicemooh, seperti yang dinilai oleh Tuhan Yesus dalam sikap ahli-ahli Taurat. Mari jalani hidup ini seturut dengan pandangan Tuhan yang benar, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan dalam apapun yang Engkau nyatakan bagi kami, bahwa semuanya itu
adalah untuk kemuliaan-Mu. Kiranya dalam seluruh hidup kami terus memuji-Mu. Dalam seluruh hidup kami terus menyerahkan hidup kami hanya pada-Mu saja. Kami telah mendengar firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyempurnakan firman-Mu ini dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, kasihilah kami, ajari kami untuk berperilaku yang benar menurut kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari perilaku yang tidak benar dalam pandangan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh setiap kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu untuk seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan mengasihi kami. Berdoa kepada-Mu Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati mereka, biarlah kehidupan mereka senantiasa di dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyendengkan telinga atas setiap permohonan yang disampaikan kepada-Mu. Dalam setiap gumul yang dinaikkan kepada-Mu, kiranya semuanya boleh dinyatakan kepada mereka, hidup mereka senantiasa sukacita oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, berdoa kepada-Mu untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok tanah air, terlebih khusus pemerintah kami di sini, di kabupaten ini, biarlah kasih setia-Mu terus menaungi, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan senantiasa dinyatakan bagi pemerintah kami. Bapa di surga, bahwa sesungguhnya seluruh hidup kami mau serahkan kepada-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.